Faktanya, kematian memang menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Tapi ada yang bilang jiwa yang mati juga sama mengerikannya. Mereka yang mengalaminya cenderung tak bergairah untuk hidup. Andai kata mereka diberitahu sebentar lagi dunia akan berakhir, mereka sama sekali tak keberatan. Mereka telah mencoba bangkit dengan berbagai cara, tapi mereka kalah hingga mati rasa. Lantas apa yang membuatmu berpikir bahwa hidupmu akan sia-sia dan tak berarti jika kamu telah menjalani hidup dengan baik hari ini? Jika kamu mendengar kisah ini, mungkinkah kamu akan lebih menghargai hidupmu? Diceritakan Imsal mengalami lumpuh karena insiden kecelakaan pada tahun 2008. Ia dirawat di sebuah rumah sakit akibat kelumpuhannya. Imsal kehilangan gairah untuk hidup, seolah ia lebih baik mati daripada lumpuh. Sementara itu, melihat kondisi putrinya, Pak Bosun selaku ibu Imsal tak pernah menunjukkan kesedihannya di depan putrinya. Ia merawat Imsal dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Suatu hari Imsal mendapatkan telepon kejutan dari grup band Eclipse via stasiun radio. Bukan sebuah kebetulan ia mendapatkan telepon tersebut. Rupanya vokalis dari band yang bernama Ryo Sunche sengaja memilih Imsal sebagai pendengar yang beruntung. Dan tanpa ada yang tahu termasuk Imsal sekalipun, ternyata Imsal adalah cinta pertama Ryo Sunche. Kembali ke cerita, di luar dugaan, kejutan itu tak membuat Imsal senang. Ia amat frustasi saat diberitahu bahwa ia mendapatkan hadiah sepasang sepatu lari. Menyadari kini ia telah lumpuh, Imsal meluapkan amarahnya dan membanting ponselnya. Mendengar tangisan Imsal di seberang telepon yang penuh keputusasaan, Sunje mencoba memotivasi Imsal agar tak menyerah pada keadaan. Nyatanya hari itu adalah hari yang indah yang terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja. Setidaknya Imsal harus hidup demi orang-orang yang mencintainya. Sejak hari itu, Imsal mulai bisa menerima kondisinya. Selain itu, ia menjadi sangat mengidolakan Eclipse, khususnya pada sang vokalis. Tahun berganti tahun, tak terasa Imsal berhasil bertahan. Ia telah menjalani hidupnya dengan baik meskipun hidupnya bergantung pada kursi roda. Bahkan ia juga bisa melakukan pekerjaan freelance sebagai seorang editor. Ketika memasuki akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 31 Desember, Imsal bersiap menghadiri konser Eclipse. Rupanya ia telah menjadi penggemar berat Ryo Sunche. Bahkan ia juga memiliki jam bekas milik Sunche. Ia memperoleh jam itu dari acara pelelangan. Hari itu ia diantar oleh teman dekatnya, Hyunju. Pertemanan mereka telah terjalin lama hingga hampir seperti saudara. Mengetahui Sol begitu mengidolakan Sunche, Hyunju meminjamkan Sol buku tahunan di mana dulu Sunche bersekolah. Dari sini Sol baru sadar bahwa dulu sekolah Sunche bersebelahan dengan sekolahnya. Sebenarnya kala itu Sol tengah jatuh hati pada teman satu sekolah Sunche yang bernama Taesung. Saat SMA Sol sangat tergila-gila padanya sampai tak pernah melirik Sunche sedikit pun. Namun menurut kabar dari teman-temannya, Taesung putus sekolah setelah Sol mengalami kecelakaan. Dan sejak hari itu tak pernah ada yang tahu di mana Taesung berada. Singkat cerita, tibalah Sol di depan gedung tempat Eclipse konser. Tapi beberapa menit sebelum konser dimulai, tiba-tiba Sol harus pergi untuk panggilan interview kerja. Ia pun segera bergegas. Malangnya, setibanya di tempat interview, Sol langsung ditolak karena kondisinya. Imsal yang sedih mencoba menguatkan diri dan mengembalikan semangatnya lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat konser. Namun sayangnya ia kehilangan tiketnya dan pintu masuk telah ditutup. Akhirnya ia hanya bisa mendengarkan konser dari depan gedung. Dalam konser tersebut, Sunje menyanyikan sebuah lagu yang melukiskan cinta pertamanya pada Sol. Tapi sayangnya Sol tak mengetahui itu. Setelah konser berakhir, Sol bersiap untuk pulang. Di tengah keramaian, seseorang menabraknya hingga ponselnya terjatuh dan tak bisa dinyalakan. Sol masih mencoba menahan kesedihannya, tapi tangisnya pecah saat kursi rodanya macet tepat di atas jembatan. Hari itu ia sudah sangat putus asa, lalu tiba-tiba tangisnya berubah menjadi lega saat melihat Sunji ada di hadapannya.
Pria itu melindungi Sol dengan payungnya dari hujan salju. Di momen singkat pertemuan mereka, Sol mengucapkan rasa terima kasihnya pada Sunje hingga membuatnya bisa bertahan sampai hari ini. Namun ia tak mengungkapkan itu secara langsung pada Sunje. Dalam hatinya ia sangat berterima kasih karena Sunje telah menyemangatinya di masa lalu. Awalnya Sunje hendak mengantarkannya pulang, tapi tiba-tiba Hyunju muncul sehingga Sol pulang bersama Hyunju. Sebelum pergi, Sol sempat memberikan sebotol kecil permen untuk Sunje. Rupanya itu adalah permen kesukaan Sunje. Lebih mengejutkan lagi, alasan Sunje menyukai permen tersebut adalah karena Imsol. Saat masih SMA, Imsol sempat mengira Sunje adalah pengantar paket. Di saat hujan, Imsol tersenyum pada Sunje. Ia memberikan payungnya dan beberapa permen pada Sunje. Dan itu adalah pertemuan mereka yang membuat Sunje jatuh hati pada Imsol. Sejak itulah Sunje telah mencintai Imsol dalam diam tanpa Imsol tahu. Pada malam harinya, Sol sangat terkejut mengetahui berita tentang kematian Sunje. Dikabarkan Sunje telah mengakhiri hidupnya. Mengetahui berita tersebut, ia bergegas menuju rumah sakit tempat Sunje dilarikan. Sialnya ia bertabrakan dengan pengendara sepeda hingga menyebabkan jam tangannya terjatuh ke sungai. Dalam keadaan panik, ia menjatuhkan diri ke air untuk mengambil jam tangannya. Sol masih tak percaya dengan berita kematian Sunje yang dimuat di billboard. Lantas ia mengecek ponselnya dan berita itu memanglah benar. Sol sangat terpukul. Ia masih tak bisa percaya dengan berita tersebut. Mengingat dulu Sunje lah yang menyemangatinya agar tetap hidup demi orang-orang yang mencintainya. Tapi sekarang Sunje malah dikabarkan mengakhiri hidupnya. Malam itu, Sol merasa dunianya telah runtuh. Ia sungguh tak tahu harus berbuat apa selain menangis. Lalu tak berselang lama, sebuah keanehan pun terjadi. Waktu seolah berhenti. Dan ketika Sol tersadar, ia telah kembali menjadi murid SMA. Bahkan di sini kakinya masih normal. Meskipun masih diliputi rasa bingung dan mengira bahwa dirinya sedang bermimpi, seketika Sol berlari mencari Sunje dan memeluknya. Ia menangis lega karena mendapati pria itu masih hidup. Di sisi lain, Sunje yang tak ingin Sol mengetahui perasaannya, ia berpura-pura terganggu dengan sikap Sol. Padahal sebenarnya ia sangat senang karena gadis yang dicintainya tiba-tiba mendatanginya dan mengatakan mencintainya. Sol masih tidak tahu apa yang terjadi. Ia terus-terusan mengikuti Sunje seolah ia ingin melindungi pria itu. Di saat bersamaan, secara tak sengaja Sunje melihat Sol memiliki jam tangan yang sama persis seperti miliknya. Meski merasa heran, ia membawa jam itu dan tak ambil pusing. Faktanya, ia merasa senang karena tiba-tiba cinta pertamanya menghampirinya meski dengan cara yang membingungkan. Sementara itu, setelah sampai di rumah, ketika Sol melihat kalender, disinilah baru ia mengerti bahwa dirinya kembali ke tahun 2008. Ia semakin yakin ketika melihat neneknya masih mengingatnya, karena di tahun 2022 neneknya mengalami demensia. Hari itu antara takut dan senang bercampur jadi satu dalam hati Sol. Senang karena semua masih normal, dan takut jika semua ternyata hanyalah mimpi belaka. Namun keesokan harinya ia mendapati bahwa semua ini bukanlah mimpi. Ia sungguh kembali ke tahun 2008. Masih di hari yang sama di sekolah, Sol memandang Sunje dengan tatapan sedih. Menyadari Sol terus memandangnya, Sunje lalu menghampirinya. Di bawah rintik hujan, Sunje pun berbagi payung dengan gadis itu. Saat Sunje tepat di hadapannya, Sol malah menangis, mengingat Sunje mengakhiri hidupnya di masa depan. Melihat Sol menangis, Sunje mengajaknya berteduh. Sempat heran kenapa Sol tahu banyak tentang Sunje. Sol hanya mengaku ia adalah penggemar berat Sunje. Mau tak mau, Sunje mencoba mempercayainya. Lalu Imsol pun bergegas pergi. Namun sebelum pergi, Sunje sempat mengembalikan jam tangan yang kemarin diambilnya dari Imsol. Hal ini lantaran pada malam harinya ketika Sunje mengecek, ternyata jam tangannya masih ada. Di sisi lain, tak ingin takdir mengerikan itu terjadi di masa depan, Imsol membulatkan tekad akan melindungi Sunje. Suatu ketika, ia memperingatkan murid-murid yang merokok di dekat gedung olahraga di sekolah Sunje. Mengingat Sunje adalah seorang atlet renang, Sol tak ingin asap rokok mengganggu kesehatan Sunje.
Namun di sini ia malah bertemu dengan Kim Taesung, orang yang sangat Sol sukai di masa lalu. Meskipun tak dipungkiri bahwa Taesung cukup populer di sekolahnya karena dikenal keren, ia juga termasuk siswa yang mendapatkan masalah, mulai dari suka merokok hingga berkelahi. Dulunya di masa lalu saat Sol masih menjadi siswi SMA, gadis polos berusia 19 tahun itu sungguh tergila-gila pada Taesung. Kala itu, Sol yang masih dibutakan oleh cinta sampai nekat membuatkan Taesung sebuah video pernyataan cinta yang membuat siapapun bisa ikut malu saat menontonnya. Namun suatu ketika saat Sol yang dari masa depan menontonnya kembali, ia benar-benar merasa malu dan menyesal karena pernah membuat video itu. Rupanya Sol datang dari masa depan sehari setelah ia memberikan surat cintanya pada Taesung. Diceritakan Sol yang polos itu tiba-tiba jiwanya digantikan oleh Sol dari masa depan versi dewasa yang kini telah berubah tergila-gila pada Sunji. Kembali ke cerita utama, suatu hari Sol melihat pengumuman tentang kompetisi renang. Di sini ia ingat kalau kompetisi tersebutlah yang telah membuat Sunji cedera parah hingga harus mundur sebagai atlet. Singkatnya, menurut Sol, kompetisi tersebut adalah akar permasalahan yang menyebabkan kematian Sunji di masa depan. Andai Sunji tak mengikuti kompetisi tersebut, ia tak akan mengalami cedera parah sampai harus berhenti menjadi seorang atlet. Di mana itu artinya, di masa depan Sunji tak akan jadi idol, dan ia tak akan mengakhiri hidupnya. Berkali-kali Sol mencoba berbagai cara untuk menghentikan Sunji agar tak mengikuti kompetisi tersebut, tapi Sunji selalu mengabaikannya. Hingga suatu hari, kesabaran Sunji pun habis ketika memergoki Sol telah melampaui batas. Ia mengira gadis itu adalah penguntit yang berniat mengerjainya. Alhasil mereka pun bertengkar. Sementara Sol sendiri tak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya pada Sunji, bahwa ia datang dari masa depan untuk menyelamatkan pria itu. Di sisi lain, setiap kali ia mencoba mengungkapkan tentang masa depan, seolah waktu berhenti dan orang-orang di sekitarnya tak mendengar apapun. Lantas hari itu Sol hanya bisa menangis. Bahkan ketika di perjalanan pulang, ia hampir tertabrak mobil. Untung saja Sunji berhasil menolongnya. Ternyata begitu diberitahu temannya melalui telepon bahwa yang ingin mengerjai Sunji bukanlah Imsol, Sunji langsung mengejar gadis itu. Sementara itu diceritakan kalau Imsol memiliki trauma karena kecelakaan yang pernah dialaminya sampai menyebabkannya lumpuh. Sehingga saat Sunji menolongnya, tangis Imsol malah pecah dalam pelukan Sunji. Setelah Sol kembali tenang, Sunji mengantarkannya pulang. Di sini ia meminta Imsol agar tak perlu mengkhawatirkannya. Ia berjanji akan baik-baik saja dan memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, Sunji berhasil menepati janjinya pada Imsol. Ia memenangkan pertandingannya tanpa mengalami cedera. Hal ini pun membuat Imsol merasa sangat senang dan lega. Ia berpikir mungkin takdir telah berubah. Sepertinya masa depan telah berubah sedikit demi sedikit. Nyatanya setelah Imsol dan Sunji mengambil foto bersama di foto box, di masa depan tiba-tiba foto mereka muncul di atas meja di apartemen Sunji. Tapi nampaknya kematian Sunji di masa depan masih menghantui Imsol yang sedang melakukan perjalanan waktunya di masa lalu. Dan benar saja, meski pertandingan berjalan lancar, ternyata Sunji tetap mengalami cedera di hari lain. Malam itu, melihat ayahnya yang sangat gembira menyiapkan pesta untuk merayakan kemenangannya, Sunji tak sanggup untuk memberitahukan kabar tersebut pada ayahnya, Gundok. Tanpa mengatakan alasannya, ia hanya mengatakan bahwa ia akan berhenti menjadi atlet. Mendengar hal ini, ayahnya sangat marah karena ia telah mendaftarkan Sunji latihan khusus di luar negeri. Sementara itu, Sunji sangat frustasi. Ia menanggung semua kesedihannya seorang diri. Keesokan harinya, Imsol yang mendengar kabar tersebut dari teman Sunji merasa sangat takut jika masa depan tak bisa dirubah. Ia pun langsung bergegas mencari In Hyuk yang merupakan teman dekat Sunji untuk menanyakan keberadaan Sunji. Namun di sini Imsol mengalami kejadian di mana ia terjatuh karena terkena bola. Hal ini lantas membuat Imsol teringat kejadian tersebut juga terjadi di masa lalu.
Kemudian sesaat setelah itu ia teringat bahwa setelahnya di hari itu juga rumahnya mengalami kebakaran yang membuat tangan ibunya terluka. Ia pun langsung bergegas pulang untuk mencegah kebakaran terjadi. Kemudian di saat bersamaan ia bertemu dengan Taesung dan minta tolong padanya. Entah bagaimana hari itu masa depan sedikit bisa dirubah. Berkat Taesung mereka dapat mencegah terjadinya kebakaran. Di sisi lain, Gundok yang mengetahui kabar tentang putranya merasa sangat sedih. Ia pun minta maaf dan mengatakan tak akan memaksakan kehendaknya agar Sunje menjadi seorang atlet renang. Sementara itu, Sol yang mengetahui kondisi Sunje mulai memberikan perhatian lebih. Sebagai tetangga yang baik, ia sering mengantarkan makanan untuk Sunje. Dan sebagai gantinya, ayah Sunje memberikan Imsol setoples minuman besar. Imsol mengira itu minuman biasa, jadi ia meminumnya sebanyak mungkin. Tapi tak diduga itu sejenis minuman beralkohol. Malam itu, Imsol dengan kondisi mabuk bertemu dengan Sunje. Mereka berbincang dengan santainya, sampai tanpa Imsol sadari ia tak sengaja menginjak perekam suara, sampai mode merekam pun menyala. Dan saat itu tak disangka Sunje mengungkapkan perasaannya pada Imsol. Meskipun pernyataan cinta Sunje pada Imsol telah terekam, namun Imsol tak bisa mengingat apapun tentang kejadian malam itu. Selain itu, pagi harinya saat berangkat ke sekolah, sebenarnya Imsol nyaris mendengarkan rekaman pengakuan cinta Sunje. Tapi tiba-tiba Taesung datang menyatakan perasaannya pada Sol terlebih dulu. Imsol pun sangat kaget mendengar pernyataan tersebut. Lalu belum sempat Imsol menjawab, bersamaan dengan itu tiba-tiba keanehan terjadi. Jam tangan yang ia kenakan berhenti seketika. Dan saat membuka mata, Sol telah kembali ke tahun 2023, di tempat yang sama ketika ia pergi ke masa lalu. Sementara itu, setelah jiwa Sol versi dewasa kembali ke masa depan, Sol di masa lalu kembali menjadi anak SMA yang begitu polos mencintai Kim Taesung. Alhasil, Sol di masa lalu menerima cinta Taesung. Ia bahkan juga tak mengenali Sunje. Di sisi lain, di tahun 2023, Sol menyadari bahwa masa depan dirinya dan Sunje belum berubah. Diceritakan ia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Saat sadar, ia mendapati dirinya masih lumpuh dan Sunje telah mati. Imsol sangat ingin kembali lagi ke masa lalu dan mengubah masa depan. Akhirnya keinginan tersebut pun terkabul. Tepat tengah malam, jam tangannya menyala dan membawanya kembali ke tahun 2008. Dikisahkan bahwa sejak ia kembali ke masa depan, di masa lalu telah berjalan selama 10 hari. Dalam waktu 10 hari, ternyata sudah banyak kejadian yang ia lewatkan. Terlebih lagi, musuh terbesar Imsol sebenarnya nyatanya adalah dirinya sendiri yang ada di masa lalu. Bagaimana tidak, Sol asli yang hidup di masa lalu seolah tak peduli dan tak menyukai Sunje. Ia malah berpacaran dengan Taesung. Jadi ketika jiwa Sol dari masa depan kembali, ia sangat kaget karena mendapati Sunje terlihat kesal dan selalu menghindarinya. Begitu Sol menyadari penyebab Sunje menghindarinya, ia merasa sangat malu. Namun ia tak pernah menyerah untuk minta maaf dan terus mencoba untuk melindungi Sunje. Kali ini ia tak ingin gagal dalam misi melindungi pria itu. Suatu ketika mau tak mau Sol terpaksa memperbaiki masalah akibat ulah dirinya di masa lalu. Karenanya, Sol harus ikut merayakan ulang tahun Taesung selaku pacarnya dengan kejutan yang telah disiapkan oleh dirinya di masa lalu. Berbeda dengan Sol yang sudah tak menyukainya, bahkan telah menyatakan putus dengan Taesung, Taesung malah semakin terpesona dengan Sol yang versi dewasa. Hari itu ia bicara dengan santainya pada Sol. Ia juga mengabarkan pada Sol bahwa Sunje lolos audisi idol group. Mengetahui hal ini, Sol berlari ke tempat audisi untuk mencari Sunje. Ia sangat khawatir jika tak bisa merubah masa depan lagi. Namun di sini ia malah bertemu dengan In Hyuk. In Hyuk memberitahu Sol bahwa Sunje sedang membantu ayahnya. Masih diliputi perasaan cemas, Sol bergegas mencari Sunje. Setelahnya In Hyuk menghubungi Sunje dan mengabarkan bahwa Imsol akan datang menemuinya. Merasa cemas, akhirnya Sunje berniat untuk menjemput Imsol. Dan saat di halte, ia malah melihat Imsol tertidur di dalam bis. Karena khawatir, Sunje pun mengikutinya.
Kembali lagi ke Im Sol, saat terbangun ternyata ia telah jauh dari halte di mana ia harusnya turun. Akhirnya ia pun terpaksa turun di halte selanjutnya yang sangat sepi. Ketika menunggu jemputan, malangnya ia diganggu oleh seorang kakek-kakek hidung belang. Dan sialnya, Sol yang mencoba untuk menyelamatkan diri malah terjebur ke sungai. Untung saja Sunji datang dan berhasil menolongnya di saat yang tepat. Sunji berteriak memanggil namanya dan melompat untuk menyelamatkan gadis itu. Di sisi lain, rupanya teriakan Sunji membuat Sol teringat kejadian di masa lalu yang sama persis dengan kejadian saat ini, yaitu kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh di masa lalu. Ia lebih baik mati, ia benci kenapa ia ditolong. Ternyata dulu Sunji adalah pria yang sempat ia benci karena menolongnya. Malam itu Sol pun hanya bisa menangis menyadari bahwa dulu ia tak mengenali Sunji dan malah membencinya. Padahal Sunji telah menyelamatkan hidupnya. Singkat cerita, setelah insiden malam itu hubungan mereka kembali membaik. Bahkan Im Sol memberi Sunji sebuah hadiah. Namun hadiah tersebut hanya boleh diambil saat tahun baru 2023. Uniknya, hadiah tersebut berbentuk seperti sebuah kapsul. Im Sol pun menyebutnya sebagai kapsul waktu. Ia memang sengaja memberikan Sunji hadiah tersebut. Ia sangat berharap agar di masa depan Sunji tak mengakhiri hidupnya. Suatu hari, Im Sol membuat laporan ke kantor polisi mengenai ponselnya yang hilang saat insiden ia terjatuh ke sungai. Sayangnya, pengaduan Im Sol tersebut ditanggapi kurang serius. Hal ini lantas membuat Im Sol pergi sendirian untuk mencari ponselnya ke TKP. Saat tiba di TKP, Im Sol cukup terkejut ketika melihat banyak orang berkerumun. Ternyata di tempat itu sedang dihebohkan dengan adanya penemuan mayat. Saat Im Sol mencoba mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara gemerincing lonceng. Rupanya suara itu berasal dari gantungan kunci milik seorang supir taksi yang bernama Yongsu. Dan tanpa ada yang tahu, ternyata ponsel Im Sol diambil olehnya. Fakta lain yang lebih mengejutkan, di malam saat Im Sol diganggu oleh kakek hidung belang, di saat bersamaan pula Yongsu tengah menguburkan jasad di sekitar sana. Diceritakan ia adalah pembunuh berantai. Karena takut ada kemungkinan Im Sol melihat dirinya malam itu, Im Sol pun menjadi target Yongsu berikutnya. Di lain waktu, Sol dan Hyunju datang untuk menonton konser band. Namun, Sol sangat terkejut saat band In Hyuk yang dinamakan Eclipse tampil. Pasalnya, Sunji ikut tampil untuk menggantikan vokalis mereka yang tak datang. Selain Sunji, rupanya Taesung juga merupakan anggota band tersebut. Momen saat Sunji menyanyi di atas panggung mengingatkan Sol pada nasib Sunji di masa depan. Ketika menyadari hal ini, Im Sol pun merasa sangat khawatir. Ditambah lagi saat ia melihat manajer Sunji di masa depan berbincang dengan Sunji seusai konser, gadis itu semakin merasa cemas. Ia sungguh tak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu ia menunggu Sunji, lalu meminta pria itu untuk bersikap egois dan berhenti memikirkan orang lain. Hal ini lantaran Sunji tampil di atas panggung hanya demi hadiah ponsel. Dan rupanya Sunji ingin memberikan ponsel itu untuk Sol. Sunji berharap Sol akan merasa senang, tapi justru malah sebaliknya. Hal ini pun sungguh membuat Sunji sangat kecewa pada Sol. Keesokan harinya saat Sol mendengarkan MP3, tak sengaja ia mendengarkan rekaman pengakuan cinta Sunji. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Sunji sudah ada di depannya. Ia juga meminta Sol untuk putus dengan Taesung. Namun tanpa Sunji ketahui, sebelum Sunji meminta Sol putus, Sol telah memutuskan Taesung terlebih dulu. Hal ini lantaran Sol mendengar bahwa Taesung mengencaninya bukan karena cinta. Awalnya memang seperti itu, tapi tanpa gadis itu ketahui, ketika Taesung bersama dengannya, tanpa Taesung sadari, ia sungguh jatuh cinta pada gadis itu. Semenjak mendengar pengakuan cinta dari sang idola, tentu saja Im Sol sangat terkejut. Ia bahkan merasa canggung tiap kali bertemu Sunji. Tapi tak dipungkiri, ia juga merasa sangat senang dan terharu. Suatu ketika, Taesung menemui Sol untuk minta maaf dan berharap agar gadis itu mau memberinya kesempatan lagi. Tapi di sini Sol menegaskan bahwa mereka telah putus. Akhirnya malam itu Taesung pulang dengan kesal.
hingga ia mengalami kecelakaan saat di perjalanan pulang. Karenanya, ia pun dirawat di rumah sakit. Di hari lain, Sunji memberanikan diri untuk mengungkapkan cinta pada Sol secara pribadi. Namun belum sempat Sol menjawab, Taesung menelpon dan mengabarkan bahwa ibu Sol dirawat di rumah sakit yang sama di mana Taesung sedang dirawat. Rupanya tanpa sepengetahuan keluarganya, ibu Im Sol memiliki penyakit serius dan harus dioperasi. Mengetahui hal ini, Im Sol menjadi sangat sedih. Ia pun langsung bergegas ke rumah sakit. Masih di rumah sakit, Im Sol tak lupa mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Taesung. Ia juga menyarankan agar Taesung mulai hidup lebih baik demi masa depannya. Sementara itu, Sunji masih belum menyerah. Di rumah sakit, ia menyatakan cinta sekali lagi. Mendengar hal ini, Sol bingung. Ia tak bisa jujur pada Sunji bahwa ia datang dari masa depan dan memang mencintai pria itu. Hal ini karena sewaktu-waktu Sol bisa saja tiba-tiba kembali ke masa depan. Untuk itu, meskipun sangat hancur, Sol memutuskan menolak cinta Sunji. Singkat cerita, hari kecelakaan Sol pun datang. Hari itu, ia berniat menghindari nasib buruk. Ia ingin menghabiskan sehari penuh untuk berdiam diri di rumah apapun yang terjadi. Tapi tak diduga email dari Sunji membuatnya beranjak. Akhirnya terpaksa ia pergi menemui Sunji di taman. Ketika di perjalanan menuju taman, tak sengaja Sol berpapasan dengan seorang kurir. Hal ini lantas mengingatkan Sol akan pertemuan pertamanya dengan Sunji. Dari sini Sol menyadari bahwa cinta pertama Sunji adalah dirinya. Tanpa pikir panjang, Sol pun berlari ingin segera menemui Sunji. Tapi sayangnya ia dihadang oleh Yongsu dan diculik. Insiden penculikan tersebut membuat Sol teringat akan kecelakaan di masa lalu yang membuat kakinya lumpuh. Ternyata di masa lalu, Yongsu memang berniat ingin menghabisi Sol. Dan sekarang, masa lalu pahit itu terulang kembali. Jika dulu Sol diculik dan ditabrak oleh Yongsu, sekarang Sol berinisiatif mengambil kunci mobil Yongsu lalu melarikan diri. Sayangnya beberapa hal tak berubah. Ternyata Yongsu masih mengejar Sol dengan mobil lain. Dan saat Sol berhenti karena kelelahan, dari kejauhan Sunji datang untuk menolong. Tapi di sisi lain Yongsu telah siap dengan mobilnya untuk menabrak gadis itu. Lalu entah bagaimana takdir mulai berubah. Tiba-tiba sebuah mobil datang menghadang sehingga kecelakaan berhasil dihindari. Rupanya mobil yang menyelamatkannya adalah mobil ayah Taesung. Setelah kejadian itu, jiwa Sol kembali ke masa depan. Dan tinggallah Sol di masa lalu dengan jiwanya sendiri. Dikarenakan jiwa Sol yang dari masa depan telah kembali, kini Sol di masa lalu sama sekali tak menyukai Sunji. Bahkan saat Sunji menemuinya, Sol meminta untuk berhenti bertemu. Meskipun Sunji telah menolong, tapi Sol tak bisa mengingat hal lain selain kejadian ia diculik. Karenanya setiap melihat Sunji, hal itu mengingatkan Sol pada kejadian mengerikan tersebut. Di sisi lain, di malam tahun baru 2023, rupanya masa depan Sol telah berubah. Selain menjadi seorang editor, kakinya juga kembali normal. Tapi sayangnya di sini ia bukanlah penggemar berat Sunji lagi, dikarenakan Sol yang dari masa lalu tak mengidolakannya. Sementara itu diceritakan bahwa masa depan Sunji masih tetap sebagai seorang idol grup Eclipse dan masih mencintai Sol. Selain itu, setiap kejadian demi kejadian, sebagian besar masih terjadi sesuai urutan seperti yang dialami Sol pertama kali. Ia sering mendatangi apartemen Sunji dan masih melihat konser Sunji dari luar gedung di malam tahun baru. Namun kali ini sebelum konser dimulai, Sol sempat mengirimkan buket bunga dan kartu namanya untuk Sunji lewat seseorang. Untuk memastikan bahwa masa depan sungguh akan berubah, Sol datang ke jembatan di mana dulu ia bertemu Sunji setelah konser selesai. Malam itu pun Sol menunggu dengan perasaan cemas. Sebenarnya ia sangat berharap agar Sunji tak datang. Tapi nyatanya Sunji datang begitu melihat kiriman buket bunga Sol. Dan ini artinya beberapa kejadian memang tak bisa dirubah. Beberapa saat mereka saling berpandangan dengan penuh arti. Sol merasa sangat senang bisa bertemu Sunji lagi. Namun ia juga merasa sangat takut karena takdir nampak tak bisa diubah.
Di sisi lain, rupanya sebelum mereka bertemu malam itu, Sunji telah menggali kapsul waktu yang dulu mereka kuburkan bersama. Terlihat sepucuk surat dan jam kecil ada di dalamnya. Sunji tak tahu kenapa Sol menuliskan surat yang berisi ucapan terima kasih karena Sunji masih hidup di tahun tersebut. Bisa bertemu kembali, Sol dan Sunji hanya bisa memandang dalam keheningan. Lalu tak lama kemudian manajer Sunji memanggilnya untuk segera pergi. Sol yang tak ingin hal buruk terjadi pada Sunji, malam itu ia mencari berbagai alasan agar bisa bersama pria itu sepanjang malam. Singkat cerita, rencana Sol pun berhasil. Malam itu ia dapat mengulur waktu bersama Sunji. Bahkan ia juga bermalam di apartemen Sunji. Tapi tak diduga, tiba-tiba In Hyuk yang dalam kondisi mabuk menerobos masuk apartemen Sunji. Mengetahui hal ini, Sol refleks langsung bersembunyi. Di sini secara tak sengaja ia mendengar perkataan In Hyuk pada Sunji. Rupanya selama ini Sunji masih sangat mencintai Sol. Setiap kali mabuk, Sunji selalu mencari gadis itu. Mengetahui kenyataan tersebut, Sol merasa sangat senang dan terharu. Sebaliknya, Sunji malah merasa malu. Lantas ia mengantarkan Sol pulang. Tak ingin kehilangan Sunji untuk kesekian kalinya, saat tiba di depan rumah, Sol pun memilih untuk mengungkapkan semua isi hatinya pada Sunji. Menyadari cintanya bukan cinta sepihak, Sunji bergegas mengejar Sol dan sejak itu hubungan mereka menjadi berkembang. Dari sini Sol mulai bisa tenang karena berpikir bahwa masa depan telah berubah. Namun ternyata ia salah. Suatu ketika, ia tak sengaja bertabrakan dengan gadis berusia 15 tahunan yang merupakan penguntit Sunji. Merasa kasihan, Sol pun mengajaknya makan dan menasehatinya. Tak berselang lama, sebuah berita penyerangan disiarkan di televisi. Sol sangat terkejut karena korbannya adalah Sunji. Ia mengalami pendarahan hebat dan sedang dilarikan di rumah sakit. Selain itu, tersangkanya tak lain adalah Yongso yang telah bebas dari penjara beberapa hari lalu karena kasus pembunuhan di tahun 2009. Merasa sangat panik, Sol bergegas mencari jam tangannya. Ia ingin kembali ke masa lalu lagi dan mereset ulang semuanya. Ia ingin pastikan bahwa ia akan benar-benar merubah masa depan Sunji. Awalnya ia panik karena tak kunjung menemukan jam tangannya. Tapi akhirnya ia lega saat melihat jam tangan tersebut dipakai oleh neneknya. Singkat cerita, Sol berhasil kembali ke masa lalu. Ia kembali saat menjadi mahasiswi tahun pertama. Namun sayangnya, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melompati waktu ke masa lalu. Rupanya di jam tangan tersebut tertulis angka 3. Dan setiap kali Sol kembali ke masa lalu, jumlahnya terus berkurang. Begitu kembali ke masa lalu, Sol berusaha untuk menghindari Sunji. Ia tak ingin pria itu terlibat dengan dirinya. Usut punya usut, ternyata Sol merasa bahwa penyebab kematian Sunji adalah karena dirinya. Hal ini lantaran Sunji menjadi target berikutnya karena menyelamatkan Sol dari Yongsu di masa lalu. Selain itu, untuk mengantisipasi hal buruk, Sol juga telah membuat laporan ke kantor polisi terkait Yongsu. Ia juga sempat bertemu Taesung dan saling berbincang. Di sini terlihat bahwa takdir Taesung juga sedikit berubah. Kini ia memiliki online shop yang cukup laris di kalangan remaja. Mengetahui hal ini, Sol pun ikut senang. Suatu hari, Sol dan Sunji mengikuti karya wisata. Di malam hari saat Sol mabuk, secara tak sadar ia menangis dan meminta agar pria itu berhenti memperdulikannya. Ia menangis bukan karena terganggu perihal Sunji terus mendekatinya. Namun gadis itu menangis karena takut pria itu akan mati demi menyelamatkannya di masa depan. Malam itu Sunji menggendong gadis itu. Dalam kondisinya yang masih mabuk, Sol sempat bersenandung lagu ciptaan Sunji. Hal ini membuat Sunji tertegun. Pasalnya ia sangat yakin tak ada orang lain yang mengetahui lagu ciptaannya tersebut selain In Hyuk. Selain itu, Sol juga sempat bergumam tentang kembali ke masa depan. Mendengar Sol bergumam, Sunji berpikir bahwa Sol memang datang dari masa depan. Di lain kesempatan, seusai karya wisata, Sunji mendatangi Sol dan menanyakan tentang itu. Merasa bingung, Sol akhirnya mencoba menjelaskan kebenarannya pada Sunji.
Awalnya Sunjae mulai bisa menerima penjelasan Sol, tapi ia bimbang dan kecewa saat mendengar teman-temannya menyebutkan bahwa mungkin itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Sol untuk menolak Sunjae. Suatu hari Sunjae terbakar api cemburu saat melihat Taesung menemui Sol di kampus. Namun tanpa Sunjae ketahui, rupanya kedatangan Taesung karena mengkhawatirkan keselamatan Sol. Ternyata Taesung telah diberitahu ayahnya tentang kasus yang dialami Sol. Usut punya usut, ayah Taesung adalah seorang polisi yang kebetulan juga sedang menyelidiki kasus Yongsu. Mengetahui hal ini, Sol merasa sangat berterima kasih atas kepedulian Taesung. Tapi sangat tak diduga, Sol malah meminta tolong pada Taesung. Gadis itu meminta Taesung agar ayahnya kelak melindungi Sunjae apapun yang terjadi. Suatu waktu, keluarga Sol mengalami masalah di rumah. Hari itu, atap rumah Sol mengalami kebocoran. Di sini, kebetulan Sunjae dan Taesung ikut membantu. Namun sempat terjadi pertengkaran kecil antara keduanya. Hal ini terkait merebutkan hati Sol. Dan akibat pertengkaran tersebut, Taesung terlambat pulang. Maka dari itu, ibu Sol mempersilahkan Taesung untuk menginap saja. Di sisi lain, Sunjae yang terbakar cemburu langsung mengajak Taesung menginap di rumahnya. Sementara itu, meski terlihat seperti rival, namun mereka cukup dekat sebagai sahabat. Malam itu, Taesung memberitahu Sunjae bahwa di hati dan pikiran Sol hanya ada Sunjae. Tak paham dengan maksud Sol, Taesung juga memberitahu Sunjae bahwa gadis itu memintanya agar kelak ayahnya melindungi Sunjae di masa depan. Menyadari hal ini, Sunjae sedikit merasa bimbang. Meskipun pria itu mengetahui fakta bahwa Sol begitu mengkhawatirkan keselamatan dirinya, yang artinya Sol memang menyukai Sunjae. Namun di sisi lain, ia sudah terlanjur menyetujui keputusan ayahnya untuk mengikuti latihan khusus di luar negeri. Kala itu Sunjae berniat ingin pergi jauh dari Sol, lantaran ia menganggap Sol membencinya. Gadis itu meminta Sunjae untuk pergi jauh, namun kini ia telah mengetahui kebenarannya. Awalnya ia masih ragu tentang Sol yang datang dari masa depan. Namun tiba-tiba ia melihat sebuah tulisan yang mengingatkannya tentang kapsul waktu yang diberikan Sol padanya. Hal ini pun membuat Sunjae semakin yakin bahwa Sol memang datang dari masa depan. Malam itu juga ia bergegas menemui Sol. Di sisi lain, rupanya hari itu adalah hari di mana Sol dikejar oleh Yongsu. Dan beberapa hal memang tak berubah. Saat ia berlari dari kejaran Yongsu, Sunjae datang menolongnya. Melihat Sunjae, perasaan Sol begitu campur aduk. Sebelumnya ia merasa sedikit lega ketika Sunjae memutuskan akan berangkat ke luar negeri. Hal ini karena strategi Sol untuk menjauhkan Sunjae dari Yongsu berhasil. Tapi kini tiba-tiba pria itu datang di hadapannya. Sol menangis histeris dan sangat marah. Melihat Sol sedemikian peduli pada keselamatannya, Sunjae mencoba untuk menenangkannya. Ia juga meminta Sol untuk bersikap egois. Sol hanya harus memikirkan untuk mengejar cintanya pada Sunjae. Dan perihal kematian Sunjae di masa depan, pria itu sama sekali tak akan menyesalinya. Ia tak keberatan sekalipun harus mati. Baginya gadis itu lebih penting daripada nyawanya sendiri. Di sisi lain, masa depan telah mengalami sedikit perubahan. Hal ini dimulai saat Sunjae memutuskan untuk keluar negeri. Rupanya hal tersebut berpengaruh pada jumlah anggota band Eclipse. Di masa depan, band Eclipse hanya terdiri dari 3 personil. Di sini diceritakan Sunjae sudah tak lagi menjadi dari bagian Eclipse. Di hari lain, Sunjae dan Sol berjalan-jalan menikmati keindahan bunga sakura. Di sini, Sol memberitahu Sunjae sebuah mitos romantis. Konon jika seseorang berhasil menangkap kelopak bunga sakura yang jatuh, maka cintanya akan menjadi kenyataan. Mendengar hal itu, mereka menangkap kelopak sakura bersama-sama. Sejak Sunjae mengetahui fakta bahwa Sol datang dari masa depan dan sangat mencintainya, hubungan keduanya semakin dekat. Namun di sisi lain, Sol sedikit merasa khawatir. Hal ini karena ia telah mengubah masa depan Sunjae terlalu jauh.
Untuk itu, ia meminta Sunji untuk kembali menjadi bagian dari Eclipse. Bagaimanapun juga, di masa depan Sunji adalah seorang idol terkenal. Mengingat hal ini, ketika ada kesempatan, Sunji memutuskan untuk berpartisipasi di band Eclipse saat mereka tampil. Hari itu, saat Sol melihat Sunji, matanya menjadi berkaca-kaca. Ia sangat terharu bisa mendengar lagu ciptaan Sunji lagi. Suatu hari, Taesung dan Sunji minum bersama. Rupanya mereka sedang membahas tentang Imsol. Dari sini Sunji tahu bahwa Imsol sedang menghadapi kasus mengerikan sendirian terkait dengan Yongsoo. Tapi di sisi lain, sejak hari itu hubungan Sunji dan Taesung semakin dekat sebagai sahabat. Mereka dan Imsol bahkan sempat pergi bersama untuk menyusul In-hyuk di kampung halamannya. Diceritakan In-hyuk sempat frustasi akibat grup bandnya yang tak lolos audisi. Ia pun berniat menyerah pada musik lalu pulang ke kampung halamannya. Setibanya di sana mereka sempat bermain dan bersenang-senang bersama. Dan misi Sunji dan lainnya adalah membawa In-hyuk kembali. Singkat cerita, mereka berhasil membujuk In-hyuk. Dan sehari sebelum kembali, malam harinya Sol dan Sunji sempat saling menguatkan satu sama lain. Di sini Sol meminta agar Sunji tak menangis andai Sol harus kembali ke masa depan. Terkait dengan permintaan Sol, rupanya sebelum itu Sol mendapatkan penglihatan tentang masa depan bahwa Yongsoo akan datang mengincarnya. Untuk itu, demi keselamatan Sunji saat mereka bersiap akan kembali, saat di kereta, Sol berpura-pura tak mengenali Sunji dan turun dari kereta. Dengan begitu, Sunji akan mengira jiwa Sol dari masa depan telah kembali ke zamannya. Sementara itu, Sol ingin menghadapi Yongsoo sendirian tanpa melibatkan Sunji. Begitu kereta mulai berjalan, Sunji pun menangis. Di sisi lain, Sol telah siap dengan rencananya. Ia menghubungi ayah Taesung untuk datang melindunginya. Di sini Sol hanya perlu memperkirakan waktu dan tempat setiap kejadian berikutnya sesuai dengan penglihatan masa depan yang ia peroleh. Dengan begitu, ia berpikir Yongsoo akan bisa ditangkap. Di sisi lain, Sunji yang merasa aneh dengan gelagat Sol. Setibanya di Seoul, ia datang ke rumah Sol. Benar saja, Sunji diberitahu ibu Sol bahwa Sol belum kembali. Akhirnya Sunji yakin bahwa Sol hanya berpura-pura kembali ke masa depan. Setelahnya pria itu pun langsung bergegas untuk mencarinya. Malam itu ternyata rencana Sol tak berjalan lancar. Untung saja Sunji datang di saat yang tepat. Ia lantas mengajar Yongsoo sampai di ujung tebing. Di sini tempat di mana Sol mendapatkan penglihatan masa depannya. Di atas tebing sempat terjadi pertikaian antara Yongsoo dan Sunji. Sol berlari ingin menyelamatkan pria itu, tapi sayangnya ia gagal. Ia hanya bisa melihat Sunji terjatuh sambil menangis. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian telah selesai mengevakuasi jasad Sunji. Melihat pria yang sangat ia cintai mati kesekian kalinya, membuat hati Sol begitu hancur. Usahanya untuk menyelamatkan Sunji dari kematian seperti sia-sia. Lalu tiba-tiba ia melihat jam tangan Sunji dan terbesit niatan untuk kembali ke masa lalu sekali lagi. Namun kali ini ia ingin memastikan tak ingin mengenal Sunji. Menyadari jam itu semacam mesin waktu, ia menangis dan berlari menghampiri jasad Sunji. Ia menekan tombol di jam tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Tak lama setelah itu Sol kembali di hari di mana mereka bertemu pertama kali. Di sini ia tak menemui Sunji, ia hanya melihat Sunji dari kejauhan. Awalnya ia hanya tersenyum melihat pria itu, tapi begitu Sunji menghilang dari pandangannya, hatinya begitu sesak dan ia hanya bisa menangis di bawah hujan. Sol seperti mereset semuanya dari awal. Ia menjalani hari-harinya tanpa mengenal Sunji. Namun dunia di mana ia tinggal sekarang terkadang membuatnya menangis. Hal ini lantaran tak ada siapapun yang mengingat tentang Sunji kecuali dirinya. Diceritakan Sol memiliki kehidupan yang normal. Setiap kejadian yang berkaitan dengan Sunji berhasil dihindarinya. Suatu hari ia mabuk hingga membuat surat pengunduran diri yang sangat tidak sopan. Secara tak sengaja pagi harinya ia memberikan surat itu pada atasannya.
Menyadari hal ini, Sol bergegas mengejar atasannya yang ternyata saat itu tengah menghadiri semacam pesta penghargaan untuk para aktor. Tak diduga di sini Sol malah bertemu dengan Sunji. Diceritakan bahwa nasib Sunji telah berubah. Ia tak lagi menjadi seorang idol melainkan seorang aktor. Pertemuan singkat itu cukup membuat hati Sol berdegup kencang. Gadis itu masih sangat mencintai Sunji. Suatu ketika, Hyunju kini telah menjadi kakak iparnya sekaligus rekan kerja Sol. Secara tak sengaja ia salah mengirimkan naskah pada Sunji. Naskah yang ia kirimkan bukanlah naskah dari perusahaan, melainkan naskah milik Imsol. Naskah tersebut rupanya merupakan kisah cinta Imsol yang melompati waktu demi Sunji. Saat membaca, Sunji hanyut dalam cerita hingga membuatnya menangis. Seolah ingatan Sunji telah merasuki jiwa, sehingga ia bisa merasakan semua itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, Sunji langsung memutuskan setuju untuk bergabung. Sementara itu, di luar dugaan, Imsol malah menentang keras. Ia tak mau jika Sunji bergabung dengan proyeknya. Dengan susah payah ia berhasil menjauhi Sunji. Ia tak ingin Sunji kembali masuk dalam hidupnya, yang mana artinya bisa saja Sunji meninggal karena Imsol. Di sisi lain, kini takdir Yongsu mulai ikut berubah. Targetnya bukan lagi Imsol, melainkan seorang gadis yang merupakan salah satu penggemar Sunji. Suatu malam, gadis itu hampir diculik oleh Yongsu. Untung saja, ia berhasil kabur dan melapor ke polisi. Sejak awal, seolah kita telah diberi clue bahwa Taesung bisa merubah masa depan Sol saat ia membantu Sol mencegah insiden kebakaran di rumah Sol. Diceritakan Taesung kini telah menjadi seorang polisi, dan ialah yang menangani kasus Yongsu kali ini. Suatu hari, Sol merasa sangat merindukan Sunji. Hari itu, untuk mengobati kerinduannya, ia mengunjungi taman hiburan. Di sini rupanya adalah tempat yang dulu pernah ia kunjungi bersama Sunji. Selain itu, tempat itu juga menjadi saksi saat Sunji memberikan Sol hadiah sebuah kalung. Kebetulan hari itu Sol ingin menaiki biang lala, dan di saat bersamaan, tak diduga Sunji tiba-tiba ikut naik tanpa Sol ketahui. Sol sangat terkejut. Ia ingin turun dan menghindari pria itu, tapi sudah terlambat. Alhasil, Sunji memiliki kesempatan berbincang dengan Imsol saat biang lala mulai berputar. Di sini, Sunji memanfaatkan situasi untuk menanyakan alasan Sol menolaknya ikut bergabung. Selain itu, ia juga menanyakan akhir cerita dari naskah yang ditulis oleh Sol. Menurut Sunji, itu adalah sad ending karena tokoh utama prianya tak mengingat kekasihnya. Namun bagi Sol, itu adalah happy ending karena kekasihnya tak jadi mati. Sepanjang biang lala berputar, mereka berbincang cukup lama. Bahkan Sunji sempat mengatakan bahwa naskah Imsol telah membuatnya seolah merasakan dejavu, hingga ia menangis tanpa sebab saat membaca naskah itu. Sol tak bisa berkata-kata lagi sampai tiba-tiba biang lala berhenti di tengah putaran karena kesalahan teknis. Di sini, Sol sempat melihat Sunji memakai kalung yang dulu diberikan padanya. Hal ini menandakan bahwa beberapa hal akan berjalan sebagaimana mestinya. Singkat cerita, biang lala berhenti cukup lama hingga membuat Sol jatuh sakit. Akhirnya Sunji membawa Imsol ke rumahnya. Saat merawat Imsol, pria itu sempat mendengar Imsol memanggil namanya sambil menangis. Namun keesokan harinya, Sunji terkejut saat melihat Imsol kembali menjadi sangat ketus. Sementara itu, Sunji sendiri juga tak mengerti kenapa ia selalu ingin dekat dengan Imsol. Ia merasa seperti memiliki ikatan kuat dengan gadis itu. Suatu ketika, Taesung menemui Sunji terkait kasus Yongsu. Ia minta rekaman dashboard mobil Sunji yang sempat merekam plat taksi milik Yongsu. Tak butuh waktu lama setelah Taesung mendapatkan nomor plat taksi Yongsu, ia bersiap untuk menangkapnya. Di sisi lain, pada suatu malam Sunji memberanikan diri mengungkapkan cintanya pada Sol, namun berujung ditolak. Penolakan tersebut dilakukannya agar Sunji berhenti mengejarnya. Sol hanya tak ingin Sunji mati karena dirinya. Ia ingin pria itu hidup dengan baik sekalipun tanpanya. Keesokan harinya, keajaiban pun terjadi.
Sunjae tiba-tiba mengingat lagu yang pernah dulu ia ciptakan untuk Sol. Dan kali ini ia menyanyikan lagu itu, kemudian mengirimkannya pada Imsol. Sol yang mendengarkan lagu tersebut sangat terharu hingga menangis. Sementara itu, penangkapan Yongsu tak berjalan mulus. Ketika hendak ditangkap, Yongsu mencoba melarikan diri mengendarai taksinya. Di sini terjadilah aksi kejar-kejaran antara Taesung dan Yongsu. Di sisi lain, Sunjae telah mendapatkan semua ingatannya kembali. Ia pun berlari ingin menemui Sol. Namun saat berada di pinggir jalan, ia tiba-tiba merasa pusing. Sementara itu dari arah lain, rupanya Yongsu dalam pengejaran hendak menabrak Sunjae. Untung saja Taesung segera menghalau mobil Yongsu dengan mobilnya, hingga akhirnya Sunjae pun selamat. Mengetahui Sunjae selamat, Taesung melanjutkan pengejarannya. Ia berlari mengejar Yongsu yang melarikan diri. Tak diduga ternyata takdir kematian Sunjae telah digantikan oleh Yongsu. Ia mengalami kecelakaan dan terjatuh ke laut ketika melarikan diri. Di tempat lain, Imsol terkejut begitu mendengar berita kematian seorang penjahat yang hendak mencelakai Sunjae. Dan penjahat itu tak lain adalah Yongsu. Di sini Sol pun langsung berlari menuju rumah sakit. Begitupun dengan Sunjae yang telah sadarkan diri, ia langsung berlari ingin menemui Imsol. Singkat cerita, keduanya pun bertemu. Di sini Sunjae mengungkapkan pada Imsol bahwa ia telah mengingat semuanya. Akhirnya malam itu mereka menangis penuh dengan rasa haru dan bahagia. Sejak hari itu hubungan Sunjae dan Imsol semakin berkembang. Kini tak ada lagi yang mereka takutkan. Di sisi lain, baik Sunjae dan Imsol sangat berterima kasih pada Taesung. Hubungan persahabatan mereka mulai terjalin dengan baik. Meskipun hanya Sol dan Sunjae yang bisa mengingat kebersamaan mereka di masa lalu, tapi nampaknya jiwa Taesung bisa mengingat mereka. Hal ini telah dikatakan oleh nenek Imsol yang ternyata ia merupakan kunci bisu penghubung Sol dengan waktu. Hal ini terlihat jelas saat nenek Imsol membuang jam Sunjae ke sungai, di mana itu artinya Sol tak perlu kembali lagi ke masa lalu. Suatu hari Imsol dan keluarganya merayakan ulang tahun anak Hyungju dan Imgem. Di sini semua orang terkejut saat tiba-tiba Sunjae memperkenalkan dirinya sebagai pacar Imsol. Mengetahui kabar gembira tersebut, seluruh keluarga menyetujui hubungan mereka. Setelah mendapat restu keluarga, Sunjae bertekad ingin melamar Imsol. Tapi ia urungkan karena ia ingat bahwa Sol memiliki impian ingin menjadi seorang produser film yang sukses. Singkat cerita, setelah Sol sukses dengan impiannya, hari itu Sunjae melamar Sol di bawah bunga sakura yang berguguran. Di sini Sol kembali ingin menangkap kelopak bunga sakura dengan dibantu Sunjae. Hal ini ternyata merupakan pengulangan takdir Sol di masa lalu. Jika dulu mereka hanya ingin menangkap kelopak bunga sakura, kini tiba-tiba saja Imsol terkejut saat melihat cincin di telapak tangannya. Mengetahui Sunjae melamarnya dengan cara yang romantis, Imsol sangat bahagia. Ia pun menerima lamaran Sunjae. Tak berapa lama setelah itu mereka pun menikah.